Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulun Nabiyyul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Apa kabar jamaah, sehat semua? Mudah-mudahan yang hadir ini masuk surga semua. Diberkahi hidupnya dunia akhirat. Yang jomblo dapat jodoh. Yang utang-utangnya lunas. Anak-anak juga tahu mamahnya banyak utang. Yang terhormat Bapak Datuk Penghulu Kampung beserta dengan jajaran aparat pemerintah. Yang terhormat tokoh masyarakat, alim ulama, para kiai dan juga para ulama, para sepuh dan bini sepuh yang tak bisa saya sebut satu persatu. Yang terhormat ketua dan segenap jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Semoga dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu. Kalau tidak salah, ke sini saya baru pertama kali ceramah, betul? Makanya tadi waktu makan di sana sampai sholat isya di masjid, ada bapak-bapak yang pelangak-pelongok melihat saya. Laiki ustadznya impor dari mana? Agar tidak timbul fitnah, saya mau memperkenalkan diri. Boleh? Boleh? Sekaligus saya luruskan pembohongan publik yang dilakukan Ustadz Mustaqim. Jenenge saya ini bukan Maruli Alexander. Yang benar adalah Maruli Ashari HSB. HSB-nya opo? Hasibuan. Jangan bilang HSB hantu setan begu. Marah saya. Kalau ada embel-embel marga, berarti saya ini Batak. Cuma kalau saya buka topi Batak atau Barat? Nih, buka topi saya Batak atau Barat? Ada pantunnya boleh? Ini kapak bukan sembarang kapak, kapak ini anti berkarat. Ini Batak bukan sembarang Batak, Batak yang ini alhamdulillah mirip orang Barat. Saya baru 3 minggu di Siak, asal dari Pekanbaru, usul dan juga leluhur dari Medan, Sumatera Utara. Jadi malam ini ceramahnya main supir Medan ini. Yang tersinggung mohon maaf, yang marah nanti kita salaman sesudah acara. Mudah-mudahan yang saya sampaikan kebaikan didengar orang-orang baik. Insya Allah Allah tambah kebaikan di sisa-sisa umur kita ini. Amin. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil alamin. Malam ini alhamdulillah saya bertemu dengan calon-calon penghuni surga. Nampak dari wajah-wajahnya, apalagi ibu-ibu cantik-cantik dengan jilbabnya. Ada pantunnya boleh? Terbang tinggi si burung jelatik, waktu terbang cuaca panas. Ibu-ibu memang cantik, tapi sayang jilbabnya ada yang tak lunas. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikrofonnya jelas gak? Jelas. Suara saya kedengaran gak? Kadang-kadang karena mikrofonnya ngadat, jamaah salah dengar. Saya sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengarnya Muhammad silalaki wasilaban.
Habis dari jamaah pulang masjid, oh Kanjeng Nabi Muhammad rupanya punya marga ya katanya. Jadi jangan ada dusta di antara kita, insya Allah. Ini saya ceramah berapa jam? 2 jam, 3 jam tahan? Yakin tahan? Jamaah tahan, Ustadz pingsan. Jadi kita ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih ikan kakap, ikan lele tak banyak cakap, tidak bertele-tele. Cuma ingat, ikan mujair, ikan sembilang cair, aku langsung pulang. Cocok? Cocok? Aku nggak mikirkan amplopnya, itu tugas panitia. Isinya baru ku tengok nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita memperingati hari lahir atau hari ulang tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ulang tahun dibuat peringatannya. Kabupaten Siak ulang tahun dibuat perayaannya. Bunga Raya ulang tahun ada pestanya. Ibu-ibu kalau suaminya ulang tahun, bangun dia tengah malam, disiapkannya kado. Pas pagi-pagi suaminya bangun, dia bilang happy birthday Ayang Bel. Malam ini yang kita peringati hari lahirnya yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga bersyukur menjadi umatnya Rasulullah. Kita bahagia menjadi bahagian dari umatnya Rasulullah. Berkumpul malam ini dari timur, dari barat, dari selatan, semua berkumpul di masjid dalam rangka mengagungkan hari lahir yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya mau tanya, yang hadir ini pernah jumpa Nabi Muhammad tidak? Yang hadir ini pernah salaman dengan Rasulullah tidak? Pernah melihat wajah Rasulullah tidak? Cinta tidak dengan Rasulullah? Ingin tidak berjumpa dengan Rasulullah? Biasanya orang cinta karena pernah bertemu, betul? Biasanya orang sayang karena pernah jumpa, betul? Kayak bapak dulu pertama kali jumpa sama ibu di Solo, habis itu teringat dia ada lagu Didi Kempot, ning stasiun balapan. Dia lihat muncul rasa sayang, dia bertemu muncul rasa cinta. Ini umat kita yang hadir ini nggak pernah jumpa dengan Rasul, tidak pernah melihat wajah Rasul, tapi cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita cinta? Kenapa kita rindu? Padahal tak pernah jumpa. Nanti kita jawab. Satu. Yang kedua, tadi Pak Mustaqim sambutan, mewakili penghulu kampung juga Pak Komarudin sambutan. Sambutan beliau diucapkannya sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad. Di antara 25 Nabi dan Rasul yang kita sebut dan kita panggil Nabi besar, cuma Nabi Muhammad. Nabi Adam, manusia pertama diciptakan, tak disebut Nabi besar. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tak dipanggil Nabi besar. Nabi Ibrahim, anaknya keturunannya banyak jadi nabi,
juga tak dipanggil dengan nabi besar. Satu-satunya yang dipanggil nabi besar adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, memangnya apanya nabi yang besar? Kenapa disebut dia nabi besar? Kenapa dia dikenal dan diingat orang sampai sekarang? Bapak Ibu rahimakumullah, orang besar namanya faktornya macam-macam. Ada orang besar namanya karena dia pejabat. Andai malam ini yang datang adalah bupati siap, di depan masjid kumpul-kumpul dibuat. Sampai bupati di depan masjid disambut pakai kompang. Sampai duduk bupati di masjid dikasih minum 3 minumnya, kopi, teh, air mineral. Saya karena tidak bupati, alhamdulillah dapat 1 air mineral. Betul? Betul? Pertanyaannya, Muhammad itu pejabat atau tidak? Muhammad itu bupati atau tidak? Tapi mana lebih terkenal, bupati atau Nabi Muhammad? Mana lebih terkenal, bupati atau Rasulullah? Lebih terkenal Nabi Muhammad, lebih masyhur Rasulullah sallallahu alaihi. Bapak Ibu, jawaban dari 2 pertanyaan tadi adalah firman Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Lahir Nabi sudah jadi contoh buat kita. Mana contohnya? Waktu Nabi lahir, dia dibawa kakeknya ke sisi kanan Ka'bah, dikasih nama yang baik, yang ada unsur doanya. Orang sekarang bikin nama anak aneh-aneh. Ada yang bikin nama anak pangkal nama suami dan pangkal nama istri digabungkan. Suami namanya Leman, istri namanya Toibah, pangkalnya disatukan, anaknya namanya Letoy. Ada yang bikin nama anak ujung nama istri dan ujung nama suami digabungkan. Istri namanya Lili, suami namanya Irfan, ujungnya digabungkan, Lipan. Padahal kata ulama, annal isma fa huwa du'aun lillah. Nama itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang tuanya pasti berharap anaknya soleh dan soleha. Betul? Karena kalau kita wafat, ada satu doa yang tidak ada hijabnya. Doa anak kepada Allah agar orang tua dilapangkan kubur dan diampunkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Kenapa cerita kubur? Kenapa cerita mati? Karena mohon maaf, yang hadir ini banyak wajah-wajah mau mati saya lihat. Betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pejabat, tentara, ustaz. Pak, Pak, kalau sudah bertukar parfumnya dari minyak wangi ke minyak angin itu kode. Bu, kalau dia ikut wirid
masjid kayak gini, bersender dia di tiang masjid itu kode. Bila Israil datang, jasad termujur, seluruh tubuh akan, seluruh badan kan ke. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko-toko terdekat di kota Anda. Maka kalau ingin dapat anak soleh dan soleha, contohlah lahirnya Rasulullah yang diberikan nama yang baik, yang ada unsur doanya kepada Allah Subhanahu. Al-ummi madrasatul ula lil aulad. Yang jawab Allah berarti pernah lihat ceramah Ustadz di TV. Yang gak jawab Allah berarti nontonnya cuma dangdut aja. Tak ulangin sekali lagi. Al-ummi madrasatul ula lil aulad. Kayak gini kan macam ceramah di TV lagi saya. Anggaplah lampu yang di atas ini kameranya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Orang tua itu adalah pendidikan pertama bagi anak. Maka jangan biarkan mereka rusak karena zaman. Apalagi sekarang judi online banyak, slot, skater. Ada sini? Ada sini? Yang gak enak lah, lawan niki masjid kok. Di luar ya mungkin ada. Makanya hati-hati yang jual beli chip. Yang jual beli chip hati-hati, yang berjudi online hati-hati, yang menggunakan internet untuk rusak akhlak hati-hati. Sebab bisa jadi inilah yang mendatangkan azab dan juga bencana untuk kampung kita. Na'udzub. Maka Bapak Ibu Saudara, lahir saja Rasulullah sudah jadi suri tauladan akhlaknya bagi kita. 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Alhamdulillah jadi contoh, jadi mawakis, dan juga jadi uswatun. Alhamdulillah. Makanya kita duduk malam ini maulid. Biasanya habis maulud, habis maulud acara mulut. Betul? Udah dapat kue belum? Udah dapat minuman belum? Tunggu dulu, ini masih maulid, belum acara mulut. Lah kadang-kadang yang dikejar acara mulut bukan acara maulid. Kira-kira kalau ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, nggak boleh, setuju nggak? Setuju nggak? Saya kemarin pernah pergi ceramah di daerah Medan. Pas habis sholat asar, ada bapak-bapak bilang, bulan Rabiul Awal ini banyak orang yang berdosa, utamanya ustadz, katanya. Lah kok gitu Pak? Saya bilang, ya maulid itu kan bid'ah, dosa, nggak pernah dibuat Rasulullah. Kupikir-pikir betul juga, kalau betul maulid ini dosa, berarti yang duluan masuk neraka yang menceramahi. Berarti tega ibu-ibu saya duluan masuk neraka ya. Bu, Pak, maulid ini bukan bid'ah. Maulid ini
dianjurkan. Rasulullah bilang, man a'zama maulidi kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengagungkan hari lahirku, maka dia akan besertaku di dalam surga. Alhamdulillah. Makanya maulid lanjutkan, wiritan lanjutkan, tahlilan lanjutkan. Cuma ya kalau tahlilan jangan pilih-pilih rumah. Betul? Ini kalau rumah besar datang, rumah kecil nggak datang. Betul? Pas lagi tahlilan yang dihidangkan tuan rumah kari kambing, tahlilannya semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Giliran cuma pucuk ubi lemas. La ilaha illallah. Mungkin yasinan nenek opora. Lah ibu-ibu kalau yasinan hari opong kene Jumat apa Ahad? Jumat. Cuma kadang-kadang ibu-ibu 15 tahun dia yasinan, Asmaul Husna nggak hafal-hafal. Pangkalnya semangat, tengah-tengahnya nggak jelas, ujungnya yang baru kelihatan. Nasaluka ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bashir. Cuma saya salut sama ibu-ibu. Coba saya tanya, yang banyak ikut yasinan ibu-ibu atau bapak-bapak? Yang ikut wiritan yang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Yang suka menggunjing dan menggosip ibu-ibu atau bapak-bapak? Lah ya udah. Makanya bersyukur malam ini kita maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baru yang kedua, akhlaknya Rasul itu walaupun dia sudah pasti masuk surga, Rasul pasti masuk surga, betul? Betul. Kita yang hadir ini pasti masuk surga nggak? Pasti nggak? Pasti nggak? Belum tentu coy. Memang masuk surga, tapi 2000 tahun di neraka. Coba, Rasulullah walaupun sudah pasti masuk surga, setiap hari 700 kali Rasulullah mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Yang hadir ini kenal dengan malaikat Ridwan nggak? Nomor WA-nya punya nggak? Akun Instagramnya ada nggak malaikat Ridwan? Ada nggak? Kalau ada saya follow di malam ini, ada nggak? Yang hadir ini punya dosa nggak? Banyak. Kalau itu yang pantas istighfar 700 kali sehari, kita atau Rasul? Kurang kompak siapa? Kita atau Rasul? Ayo, astagfirullah rabbal, astagfirullah minal. Kata orang India, koi bat neki terewale merepunde, kabi-kabi tum sihir biare, 7 kulli mesepeh lime kijam jale-jale. Tahu artinya? Bapak-bapak paham maksudnya? Bodoh, aku juga orang paham. Kata Rasul itu, kita ini makhluk yang banyak dosa, kita ini makhluk yang banyak salah, betul? Jujur jawab, mana lebih cantik baju ibu, di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah atau di luar rumah? Di luar baju paling mahal dia pakai, dalam rumah kaos kampanye partai dia pakai. Timbul fitnah dosa. Pak, nggak ada yang jawab. Pak,
Bapak-bapak nyuwun sewu mohon maaf kalau pergi rewang istrinya tangannya digandeng nggak? Digandeng nggak? Ibu-ibu kok ikut jauh ha? Kadang-kadang suami di depan, istri di belakang. Tak tanyain kalau suaminya, lah istri sampean ngendi pak? Di kuning belakang Ustaz. Orang dipegang tangannya, wes tuwek. Kufur nikmat juga, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Maka sebenarnya yang kita contoh dari akhlak Rasul, sekalipun dia sudah pasti masuk surga, tetap mohon ampun kepada Allah. Maka kalau Rasul saja minta ampun kepada Allah, kitalah yang lebih pantas mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Sekali lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak memanggil nama Nabi, malam ini kita sebut banyak nama Rasul, nanti kita bisa berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi. Di mana makam Rasulullah? Di mana makam Rasulullah? Di seputaran Masjid Nabawi, Madinatul. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa haji, bisa umrah, amin. Alhamdulillah saya umur 5 tahun sudah naik haji. Alhamdulillah. Makanya tadi tak protesin protokol, tapi gak enak, gak dipanggil hajinya. Lawang saya umur 5 tahun wis naik haji. Waktu itu kakek saya Haji Abdul Wahab sakit pinggang, minta dipijak-pijak, saya naik haji saya. Lawang naik haji bukan berangkat haji. Tapi mudah-mudahan yang hadir malam ini bisa berangkat haji, paling tidak umroh, amin. Kalau mau cepat berangkat haji umroh, amalannya ada, mau saya ajarkan? Mau? Banyak-banyak baca surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Hajji. Kalau 3 surat ini sudah dibaca, belum juga berangkat, nanti pulang dari masjid cari surat tanah, surat mobil, surat kebun, jual. Terapelnya mana Ustaz? Ada Ustaz Kasrejul. Insya Allah nanti jamaah dapat brosur bisa berangkat umroh bareng Ustaz Kasrejul, bareng saya. Kalau belum jelas juga datangi rumah Ustaz Kudus. Amin. Mau jadi aminin, amin. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Tunggu dulu, ibu-ibu bisik di belakang. Bayar nggak Ustaz? Dia bayar. Maka kita yang lebih pantas untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Bu, kene arisan neneng ora. Arisan kadang-kadang ibu-ibu pulangnya bawa dosa. Waktu arisan makan, habis makan pulang 3 langkah dari yang punya rumah, disikutnya pinggang kawannya. Apa dia bilang? Piye rasane ayamnya tadi? Lalu kok agak keras sikit, ya bodoh. Padahal waktu makan habis 2 potong, bawa lagi nasi rewang. Kufur nikmat do ilahi las tulil si ahlam wala aqwa alam naril jahimi. Bapak Ibu rahimahumullah,
kitab yang legend dan sering dibaca di bulan Rabiul Awal. Nama kitabnya Al-Barzanji. Masih ingat Bapak Ibu? Masih kenal dengan kitab Al-Barzanji? Di sini masih sering dibaca? Alhamdulillah. Di dalam kitab Al-Barzanji diungkapkan akhlak Rasul. Apa katanya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu punya dua akhlak. Pertama punya sikap malu, yang kedua punya sifat tawadu. Pernah suatu waktu Rasulullah jalan dari rumahnya ke pasar Ukas. Waktu di jalan angin berhembus, terangkat jubah Rasul, nampak betisnya, merah padam wajah Rasul menahan malu. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang jangankan betis, paha pun dinampakkan. Jangankan katiak busuk pun diperlihatkan. Saya mau cerita, boleh? Boleh. Di Pekanbaru ada mall, ada tangga yang berjalan, eskavator. Apa namanya? Wala, lorong katro lah Ustaz ini katanya. Apa? Pokoknya itulah. Jadi saya turun dari lantai 3 ke lantai 2. Di depan saya ada cewek, bajunya sempitnya luar biasa. Tentengan belanja kanan dan kiri. Waktu turun sampai ke lantai 2, belanjaannya jatuh. Otomatis merunduklah dia dari belakang sehingga nampak pinggangnya oleh saya. Kalau kayak gini kan ceritanya susah kita bersikap. Nggak dilihat mubazir, dilihat na'udzubillah. Jangan fokus ke na'udzubillah sama mubazirnya. Pertanyaan saya, yang buka-buka aurat karena tak punya sifat malu ada gak? Ada. Yang buka-buka aurat karena hilangnya rasa malu sekarang banyak atau tidak? Banyak. Hei anak gadis, ada anak gadis malam ini? Ada. Tapi ku tengok pengajian itu pula settingannya. Mama-mama yang tuek-tuek di depan, yang cuma gadis-gadis di belakang. Sebenarnya itu mengganggu pemandangan ustaz sebenarnya. Anak gadis ada nggak malam ini? Ada. Anak gadis, kalaulah engkau belum menikah, kau